Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri 38 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan juga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk melengkapi tugas pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup seorang anak, baik itu secara lahir maupun secara batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat. Serta pendidikan juga harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk dapat tumbuh secara utuh agar mereka mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakter si murid. Biasanya saya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas ataupun ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau sering disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi. Saya juga mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi. Jika murid menolak, bisa saya suruh berdiri di depan. Karena pada saat itu fokus saya hanya ke tercapaian materi. Sehingga saya sering merasa gagal. Dan juga saya selalu mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini itu tidaklah tepat. Seharusnya saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Artinya, saya tidak hanya menilai sesuatu dari kognitif saja, tetapi juga saya harus menilai dari aspek budaya, sosial, spiritual, psikomotor, dan juga dari nilai afektif. Dalam hal ini, kita tidak boleh menganggap bahwa murid itu sebagai objek pembelajaran, melainkan kita harus menganggap murid itu sebagai subjek pembelajaran. Artinya, di sini kita harus memberikan kebebasan kepada murid dalam hal kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Seharusnya saya harus melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh. Artinya, pembelajaran yang menganggap murid itu sebagai subjek, sehingga dapat diartikan bahwa guru itu sebagai fasilitator pembelajaran. Guru itu juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan ketulusan hati. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid, dan juga guru harus memberikan kesempatan untuk muridnya sehingga murid dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera
interaktif, dan menyenangkan dengan saya melibatkan murid sebagai student center. Dan yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaborasi, sehingga saya dapat memerdekakan anak didik saya. Seperti penjelasan yang telah saya pelajari pada modul kali ini, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dan mereka dapat mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Selain dari itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran yaitu menuntun, karena tugas seorang guru adalah memberi tuntunan ataupun arahan yang baik kepada muridnya dengan cara menjadi murid itu lebih baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Dan saya juga harus mengenali karakter daripada latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik. Saya juga harus selalu menerapkan kesemboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Talada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Demikian pemaparan materi tentang kesimpulan dan juga refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.